nikmat-nikmat menapa mawon ingkang sampun diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala. Niku kula nate ngaos teng kalih guru kula niku teng kitab Hikam ngandung Glentu niku. Jadi salah satu nikmat yang paling besar niku adalah kula kalih panjenengan niku taksih saged mensyukuri nikmat yang mana yang selalu diberikan oleh Allah. Tapi yang lebih besar daripada itu adalah kesadaran kita untuk syukur selalu. Jadi mensyukuri kesyukuran yang mana niku tidak semua orang bisa sadar, bisa mengistiqomahkan selalu konsisten dalam kehidupan sehari-harinya. Karena nggih, sekecil-kecil apapun nikmat niku kadang-kadang nggih kula kalih panjenengan, kula khususipun kadang-kadang nggih luput. Umpamane nembe napa niku jenenge sae niku nembe kosong, nembe dilalai kok ya kula kasih yang ana nggih Bapak Ibu nggih. Napa sae niku dereng kandel-kandel kaya Bapak Ibu sedanten. Niku kadang-kadang nek mamane dilalai nemu arep pas ngembali ngoten niku kadang-kadang nggih luput teka-teka langsung entek mawon. Nah niku kadang-kadang ingkang monggo kula kalih panjenengan sekecil apapun nikmat yang selalu diberikan oleh Allah, monggo kita syukuri sedanten saged lenggah menika sehat, saged sami-sami kepanggih terus-menerus, dan yang paling penting adalah saya dan Bapak Ibu semua bertemu dalam kebaikan. Nggih menika salat fardu kemudian dilanjutkan dengan pengaosan rutinitas pada setiap minggunya. Mugi-mugi kula kalih panjenengan diparingi keistiqomahan sampun diaturke ingkang kalih Pak Imam riyin al istiqomatu a'dhamu minal karomah. Nggih. Istiqomah atau konsistensi atau keterus-menerusan dalam suatu hal itu lebih agung, lebih besar fadilahnya daripada karomah. Nggih, karomah niki yang dimaksudkan nggih kaya tiang-tiang riyin sing jaduk-jaduk niku Bapak Ibu. Sing saged mabur, saged umpamane salate napa le wau sonten sing teng sawah terus wae salat asar tekan Mekah le salat. Nggih niku maksudnya karomah ngeten niku. Hal-hal karomah itu hal-hal yang keluar daripada kebiasaan, yang mana itu dimiliki oleh ulama. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu adalah hal-hal yang di luar kebiasaan tetapi yang dipunyai hanya oleh nabi. Nah, untuk karomah itu adalah yang dimiliki oleh para ulama. Tetapi ada yang lebih besar daripada karomah niku wau, nggih menika niku wau sing sampun diaturke kalih guru kita Pak Imam, nggih menika istiqomah. Qalilun jaimun khairun min kasirin faidin. Sekedik tetapi terus menerus itu lebih baik daripada sekali gede, sekali akeh tetapi cuma sekali itu saja. Nggih, niki khusus nggih kula rumiyin, kemudian monggo kita sareng-sareng nglampahi ingkang saged dilampahi saged-sagedipun. Monggo kita kembali ke kitab. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sampun dumugi wonten salat Jumat kalih salat jamaah. Niki wonten tambahan sekedhik wonten saking kitab Matnul Ghayat wa Taqrib. Jadi dalam salat jamaah itu disyaratkan untuk makmum itu ada niatul iqtida atau niat untuk mengikuti imam. Nah, untuk mengikuti imam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh entah itu makmum atau entah itu imam. Jadi keikutsertaannya makmum niki akan dianggap sah apabila sudah memenuhi beberapa syarat ini. Niki kula waos nomor sepindah wajib bagi makmum ini untuk makmum untuk meniatkan diri mengikuti imam. Kalih
nek mboten saged jangan sampai kita menentukan imam siapa yang kita ikuti. Maksudipun contohnya ketika kita masbuk kemudian di depan niku wonten tiyang yang mana kita mengira kita kenal dia, namanya kita sebut saja Muhammad. Kemudian kita berniat, saya berniat sholat jamaah mengikuti imam yang bernama Muhammad. Tetapi karena ketika itu mungkin keadaannya lagi samar atau mungkin menggunakan masker, boten ketinggal niku si Muhammad atau sinten, ternyata niku sanes Muhammad tetapi Ahmad. Berarti ternyata kita salah mengikuti imam yang kita tentukan. Nah, niku boten sios jamaah. Jadi syarat yang pertama tadi adalah meniatkan diri si makmum tersebut untuk mengikuti imam yang akan dia ikuti. Niatnya nggih, kula niat sholat jamaah niku mbuh zuhur mbuh asar kalih imam niki yang ada di depan saya. Nah, niku sampun dekat. Kemudian yang nomor 2, jangan sampai imam itu sifat-sifat zatiyahnya niku kurang daripada makmum. Maksudipun niki adalah laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki dan perempuan, sementara perempuan hanya boleh menjadi imam bagi perempuan saja, bukan nggih laki-laki. Jadi ini kembali lagi ke prinsip ibadah kita yang mana niki sampun di stempel, sampun disahkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mempunyai hak apa-apapun untuk menanyakan ketentuan tersebut. Jadi tiang-tiang saat ini sing zaman-zaman saat ini kadang-kadang menanyakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa laki-laki boleh menjadi imam bagi laki-laki dan perempuan, sementara perempuan hanya boleh untuk perempuan? Niku kersane Gusti Allah. Jadi kula kalih panjenengan pun derek kalih Gusti Allah keranten pun berikrar mboten Gusti Pangeran ingkang hak disembah kecuali Gusti Allah Ta'ala. Nah, niku kita sudah menyerahkan diri kepada Gusti Allah Ta'ala bahwa Allah itu adalah pencipta kita dan kita tunduk kepada penciptanya manusia. Kemudian nomor 3, ini nomor kali, saat ini nomor 3, jangan sampai makmum niku yang lebih bagus bacaannya, kemudian imamnya niku langkung kurang saya bacaannya. Jadi yang paling bagus bacaannya dialah yang menjadi imam. Jadi monggo kula kalih panjenengan sami-sami tahsinul qiraah, jadi selalu memperbagus, selalu menjaga makhorijul huruf, kemudian jangan sampai lidah kita, lisan kita niku kehilangan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Jadi monggo kula kalih panjenengan sami-sami diistiqomahkan saged deres nggih sak kathah-kathahipun. Niku nomor 3. Kemudian nomor 4, makmum tidak boleh melebihi atau mendahului imam. Pertama mendahului di tempat, kemudian yang kedua niku mendahului dalam gerakan. Jadi yang barisan paling pertama niku pasti kudu harus imam. Baru baris selanjutnya makmum 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian nomor 5, makmum harus mengetahui gerakan imam. Entah itu dari melihat atau dari kesinambungan atau terus menerusnya soft sampai dia yang mana dari soft tersebut makmum bisa mengetahui gerakan imam. Kemudian nomor 5, terus nomor 6, dalam satu tempat. Jadi kalau ini sama jadwal kita niki paling jauh niku adalah 300 zira, 300 hasta ya. Hasta niku saking mriki dugi mriki to nggih. Menawi ngene to. Nggih, niku nggih kinten-kinten 40 sampai 50 cm.
Jadi paling jauh ya 100-an meter, yang mana dalam jarak 100-an meter niku kita masih bisa melihat imam, dan imam pun kalau umpamanya dia bisa membaca keras ya saged mireng bacaannya, dan kita tahu gerakan perpindahan gerakan imam tersebut. Kemudian nomor 7, ada kesamaan gerakan sholat antara makmum dan imam. Jadi wonten tiyang sholat zuhur makmum kalih tiyang ingkang sholat jenazah niku mboten angsal karena gerakannya berbeda. Tetapi kalau umpamanya makmum sholat zuhur kemudian ternyata yang dia ikuti imamnya niku ternyata sholat asar atau sholat maghrib, yang mana kita tidak tahu dia sholatnya apa, niku angsal. Jadi boleh ada perbedaan niat antara makmum dan imam dalam sholat jamaah. Syaratnya tadi gerakan-gerakannya sama antara sholat si makmum dan sholat si imam. Kalau umpamanya imam ini adalah sholat istisqo atau sholat tasbih atau sholat jenazah, niku harus sama dengan si imam gerakannya. Kemudian nomor 8, boten angsal tidak boleh ada perbedaan dalam sunnah-sunnah yang bisa tafkusyu yang membedakan sekali antara imam dan makmum. Jadi contohnya imam ketika niku menemukan ayat sajadah, kemudian setelah itu imam sujud tilawah, seketika itu makmum kudune nderek kalih gerakannya imam, bahwa imam niku sujud tilawah. Niku nomor 8. Kemudian nomor 9, makmum harus yakin bahwasanya gerakan sholatnya imam niku gerakan sholat yang benar. Kalau ada keraguan dalam benaknya si makmum, kalau gerakannya imam niku mboten sah, niku nggih mboten laras mengikuti atau iktidaknya makmum ke imam. Niku nomor 9. Terus nomor 10 sebelum terakhir, imam niku tidak boleh dari mereka yang kehilangan 2 kesucian. Maksudnya 2 kesucian adalah suci saking wudu atau tayamum. Jadi intinya adalah imam harus dalam keadaan suci. Kemudian nomor 11, imam niki untuk imam yang terakhir adalah imam boten angsal melu kalih imam yang lain. Jadi menawi teng masjid niku nggih sajane boten angsal teng masjid niku ada dua jamaah nggih. Dalam satu masjid kalau bisa niku hanya ada satu jamaah, kecuali mungkin anten musafir yang mana dia mampir ke sholat niku kemudian dia mendirikan jamaah sendiri. Setelah itu di samping itu ada orang yang mukim di masjid tersebut, kemudian dia juga mendirikan jamaah sendiri. Nah, niku adalah syarat-syarat ikutnya seorang makmum kepada imam angka 11 dalam sholat jamaah. Sholat jamaah niku hukumnya apa iku fardu kifayah. Fardu kifayah niku adalah diwajibkan bagi seluruh umat muslim, akan tetapi jika ada sebagian umat muslim atau kaum muslimin yang melaksanakannya, sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, niku tambahan sedikit yang berkaitan dengan sholat jamaah. Saniki kita kembali ke kitab Sulamut Taufik. Kalau ini sampun dugi sholat Jumat
di bagian-bagian akhir, yang di bagian-bagian akhir kemarin lemaus rodo ngebut agak cepat ini membuat kita pos malih wonten halaman 142 gitu terus gitu. Nikin duki wa ayajtami'a fi masjidin aw salasimi'ati dzira'in wa alla yahula bainahuma ha'ilun. Niku di 142. Kula wawas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ayajtami'a lan yanto kumpul makmum lan imam. Wa ayajtami'a ayatnya ini panjang menunjukkan dua orang. Lan yanto kumpul makmum lan imam fi masjidin ing dalam masjid. Jadi dalam satu tempat niki sampun kula aturaken niku atau au salasimi'ati dzira'in utawa jarak 300 dzira'. Niki kadar atau ketentuan satu tempat. Jadi dalam satu masjid, dalam satu bangunan atau paling jauh niku adalah 300 dzira'. Wa alla yahula lan yanto ora ngalangi bainahuma ing dalem antarane imam lan makmum opo hailun penghalang. Jadi kalau umpamanya ada penghalang yang menghalangi antara si makmum dan imam niku mboten tidak dinamakan dengan sholat jamaah. Jadi tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum dalam sholat. Terus berikut yang meningkat niki wonten tembok atau kaca atau apa. Prinsip utamanya adalah antara makmum dan imam itu si makmum mengetahui perpindahan gerakan si imam sehingga makmum bisa mengikuti tanpa ketinggalan rukun-rukunnya. Jadi kalau memang wonten sofi yang nyambung terus sampai sejauh apapun yang mana itu bisa mengetahui gerakan imam niku tasih dinamakan dengan sholat jamaah. Yang nau al istidroko kang nyegah opo hail atau penghalang wau al istidroko ing tumeka makmum marang imam. Wa ayyatawafaqo lan yanto jujuk atau cocok nggih, maksudnya cocok nggih cocok apa nazmu sholataihima runtute sholate makmum lan imam. Jadi mboten angsal benten niku wau antara sholat zuhur tetapi imame sholat jenazah. Wa alla yatakhalafa lan yanto ora nyulayani atau tidak berbeda antara makmum dan imam fi sunnatan yang dalam sunnah tafkhusu kang Allah. Maksudnya kang Allah niku wau yang ingkang kula aturaken kalau umpamanya imam niku melakukan sujud tilawah yang mana sujud tilawah niku hukume sunnah niku makmum nggih kedah nderek gerakan yang dilakukan oleh si imam tersebut. Al-mukhalafat al-mukhalafatu mulayani fiha dalam sunnah. Jadi ada beberapa kesunahan yang mana kalau tidak diikuti itu tafkusu jadi Allah gitu. Wa ayyan lan yantoniyat sapa makmum al-iqtidaa ing anut imam atau derek imam ma'at taharrumi ing dalam sertane takbiratul ihram fil jumu'ati ing dalam sertane takbiratul ihram imam fil jumu'ati ing dalam salat Jumat. Wa qabla lan ing dalam sadurunge al mutaba'ati manut
suwene nunggu fi ghairiha ing dalam sakliyane Jumat. Jadi niat iktidar atau nderek hal imam niku diniatkan ketika takbiratul ihram di salat Jumat. Waqaf dalam mutabaati wa tul intizari fi ghairiha niku berarti sebelum derek imam niku juga sudah meniatkan diri untuk niat iktidar atau manut oleh imam. Kemudian wajibu 'alal imam lan wajib 'alal imami yang atase imam apa niatul imamati, niat jadi imam. Niki ada perbedaan di antara ngendika imam niatul imam atau niat seorang imam untuk menjadi imam itu ada yang mengucap atau ada yang menyatakan bahwasanya hukumnya itu sunnah, ada tengriki malah ngendikane wajib. Jadi kalau umpamanya niki tapi sunnah untuk kita semua yang akan melaksanakan sholat sendirian munfarid niku disunahkan untuk meniatkan diri niatul imamah, karena siapa tahu sobo ngerti nanti ketika kita sholat munfarid atau sendirian tersebut nanti wonten satu atau dua orang yang masbuk yang ternyata mengikuti atau meniatkan diri untuk menjadi makmum kita. Jadi disunahkan untuk setiap dari kita yang sholat sendiri niku untuk meniatkan diri menjadi imam fil jumati yang dalam sholat Jumat niki, tapi wajib hanya untuk niki sholat Jumat. Wal mu'adati lan sholat kang dibaleni atau sholat yang diulangi wa tusannu fi ghairi lan disunatake opo imamah atau niat imamah wau fi ghairi yang dalam liyane sholat Jumat lan sholat yang ada. Jadi untuk sholat fardu yang lain niku hukumnya sunnah, tetapi tentang sholat Jumat di sini diwajibkan bagi si imam untuk meniatkan diri menjadi imam. Nah niki wau sholat Jumat yang mana sholat Jumat nggih syarat-syaratipun kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat sampun diaturaken dan niki penjelasan yang sederhana yang mboten terlalu detail, karena niki ditujukan bagi kula kali panjenengan yang mana masih pemula atau masih tidak mendalami secara mendalam dalam ilmu fikih, karena nggih sing paling sekeco niku nggih sajane nggih sing ketok-ketok mawon sing ngoten iki yang mana kita wajib ketahui. Yang detail-detail pun niku urusane kalih para ulama. Nggih nek kula nggih ngoten iki mawon sing sekeco nek diwaos lan nek umpamane rada sregep niku nggih dilaksanakan. Tapi monggo kula kalih panjenengan saged-sagedipun ditekani, dilaksanakan, dipraktekkan nggih, karena fikih niku nggih ilmu praktis yang mana selalu berkaitan dengan rutinitas kita, entah itu rutinitas harian, mingguan atau tahunan. Kalau harian nggih salat fardu 5 waktu, kalau umpamanya yang mingguan nonton khutbah Jumat, salat Jumat, puasa Senin Kamis, kalau tahunan nonton salat Id, hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Nah, itu adalah ilmu fikih yang sifatnya praktis atau dilaksanakan atau dipraktekkan dalam keseharian atau rutinitas kita sehari-hari. Nah, niku salat Jumat dumugi mriki menawi wonten diskusi atau napa mawon ingkang badhe dingendikaken kalih Bapak Ibu kula sumanggaken, tetapi menawi boten kita akan lanjut ke mengurus jenazah.
Nggih. Faslun utawi iki iku fasal suwiji ghuslul mayyiti utawi ngadusi mayit. Sudah jamak bagi kita niki ghuslul mayyit juga adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi bagi umat muslim yang ada di suatu tempat yang mana di situ ada seseorang yang meninggal atau ada jenazah yang harus diurusi dan ternyata kok jarang wonten sing ngurusi, niku dosane nggih untuk orang-orang tersebut. Tetapi apabila sudah ada sebagian orang yang sudah mendirikan atau melaksanakan kewajiban fardu kifayah tersebut, yaitu mengurus mayit tadi, niku sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Nah, mayit itu mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Niki untuk mayit yang muslim dulu ya. Muslim meninggal juga dalam keadaan muslim itu mempunyai 4 hak yang harus dipenuhi. Yang pertama niku adalah dimandikan, kemudian yang kedua dikafani, kemudian yang ketiga itu adalah disolati, kemudian yang terakhir adalah dikubur. Niku untuk mayit yang beragama Islam. Tetapi apabila kula kalian panjenengan ternyata wonten tangga tepalih atau di sekitar kita yang ternyata ada juga yang beragama Nasrani atau apapun itu, yang mana kalau dalam kitab niki bahasanya adalah zimmi atau kafir zimmi, orang-orang muslim yang hidup di kawasan agama orang Islam atau negeri Islam. Kalau untuk saat ini entah istilah itu masih berlaku atau mboten, tetapi yang penting di sekitar kita itu ada saudara kita, tetangga kita yang mana itu non muslim dan ternyata dia waktu itu meninggal dan ternyata mboten nonton sing ngurusi. Nah, itu indahnya agama Islam, walaupun niku nggih mboten derek agama niku mboten ngimani bahwasanya Allah itu adalah penciptanya, itu sebagai bentuk penghormatan kepada manusia itu juga diwajibkan beberapa hal. Nggih, mungkin akan diatur kalian memusane wonten kitab niki, dan nanti juga ada bagi bayi yang keguguran, dan bayi yang keguguran ini nggih ada yang ketika lahir niku sudah dalam keadaan meninggal, ada juga yang bayi yang lahir tetapi masih ada tanda-tanda kehidupan setelah lahir, kemudian ternyata beberapa saat setelahnya meninggal, niku nggih ada perlakuannya sendiri. Nah, berkaitan kali mayit niki sebelum dikuburkan itu ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Jadi namanya mayit kan ada meninggalkan harta benda atau yang tidak meninggalkan harta benda. Kalau umpamanya dia meninggalkan harta benda, itu yang harus ditunaikan pertama kali adalah hutang-hutangnya itu diumumkan, kemudian dilunasi. Maksudnya diumumkan adalah sinten awon sing kagungan hak wonten mayit niki niku dingendikaken maka ahli waris yang akan mengurusinya, yang mana entah itu diambilkan dari harta si mayit atau dari ahli waris tersebut. Kemudian setelahnya adalah pengurusan jenazah. Jadi pengurusan jenazah atau si mayit tersebut diambilkan dari harta si mayit tersebut. Entah niku membeli kain kafan atau mungkin membayar untuk si penggali kubur atau apapun yang mana berkaitan dengan proses penguburan jenazah, niku diambil dari harta benda si mayit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Nah, wasiat niki juga harus ditunaikan, tetapi syaratnya adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta si mayit. Jadi wasiat atau semua hal yang berkaitan dengan transaksi harta benda
yang kaitannya kalau harta benda niku tidak boleh lebih dari 1/3 harta si mayit, karena 2/3-nya itu haknya siapa? 2/3 adalah hak untuk ahli waris yang masih hidup, ya, ahli waris dari si mayit tersebut. Jadi pembagiannya nanti niku. Jadi ada beberapa hal yang ditunaikan sepeninggal dari meninggalnya si mayit tadi. Nah, monggo saiki kita masuk ke kitab kembali. Faslun utawi iki ku fasal suwiji, waslul mayyiti utawi ngadusi mayit. Pertama adalah memandikannya, kemudian yang kedua wa takfinuhu lan ngulesi mayit atau mengkafani, memberikan kain kafan. Mungkin ketentuan-ketentuannya masih ada di keterangan selanjutnya. Wassalatu lan nyolati alaihi ing atase mayit. Wa dafnuhu lan mendem mayit atau kubur iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Nggih. Niki hukumnya fardu kifayah. Idza kana musliman, nah ini ada taklid atau catatan atau garis bawah. Idza kana musliman, nalikane ana mayit niku musliman wong Islam. Jadi kalau dalam catatan orang itu adalah orang Muslim, itu haknya 4 tadi: memandikan, mengkafani, mensolati, dan terakhir adalah menguburnya. Wulida hayyan kang dilahirake Muslim niku hale urip. Jadi kalau namanya itu lahir dalam keadaan hidup, wa wajib lidhimmiyin lan wajib lidhimmiyin kedua kafir dhimmi. Ini kafir dhimmi ini dari pengertiannya adalah orang non muslim yang tinggal dan mengikuti aturan-aturan dari negeri Islam. Ini umpamanya di situ ada aturan bayar pajak, ini kafir dhimmi ini bayar pajak yang mana dari membayar pajak atau aturan-aturan yang dia ikuti, dia mendapatkan timbal balik, yaitu perlindungan, mendapatkan hak yang sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku dalam negeri Islam tersebut. Tetapi kalau umpamanya si kafir ini dalam entah itu pengadilan atau prosesi pemakaman seperti ini ingin mengikuti ajaran agamanya sendiri, niku nggih diperbolehkan. Niki wong nggih kafir dhimmi apa takfinun mulasi wa dafnun lan kendem. Jadi untuk kafir dhimmi atau orang non muslim yang ternyata tidak layak kok mboten sing ngopeni, mboten sing ngurusi, wajib ini hukumnya wajib bagi orang muslim itu adalah pertama mengkafani dan mengkubur. Mboten didusi nggih, mboten disolati. Tetapi sing haram niku adalah mboten disolati. Angsal mau mboten didusi angsal. Nggih. Walisibtin lan kedue mayit keluron. Maksudnya keluron ini nggih, kelurun niku gurno nggih. Jadi untuk bayi yang atau bayi keguguran. Mayitin walisikti mayitin mayit keluron. Wasrun ngadusi, wa kafnan lan ngulesi, wa dafnan lan mendem. Jadi kalau untuk bayi yang keguguran dalam keadaan meninggal, tetapi bentuknya bentuk janin, bentuk apa, sudah ada bentuknya bayi, niku diwajibkan adalah ngedusi, mengkafani, kalih mendem. Wala yusollalan orang disolati. Alaihima sopo alaihima zimmilan siktin atau kafir zimmi lan bayi ingkang keguguran bau. Jadi mboten
shohlati. Tetapi kasusnya apabila bayi yang meninggal setelah lahir dan setelah lahir itu ada tanda-tanda kehidupan di bayi tersebut, niku diperlakukan seperti halnya manusia dewasa pada umumnya. Nggih, wow, 4 hal tadi didusi, dikafani, disolati, kalih dikubur. Niku jadi ada garis bawahnya, bayi yang meninggal atau kuburannya dalam keadaan sudah meninggal, tidak ada tanda-tanda kehidupan di bayi tersebut, atau ada tanda-tanda kehidupan di bayi tersebut. Entah bayinya niku berteriak atau nangis, atau ada gerakan dari tubuhnya. Waman mata utawi sapa wengi iku mati fi kitalin ing dalem fi kitalil kufari ing dalem merangi wong kafir, bisa bagi kelawan sebabe kital niku nggih berperang. Jadi ini kasusnya adalah bagi orang yang sedang dalam keadaan perang atau yang dalam medan peperangan. Niku ada juga kekhususan dalam perlakuan mayit yang meninggal dalam medan peperangan. Menapa kekhususannya adalah kufina fi siyabihi, mongko diulesi sapa man fi siyabihi ing dalem sandangane atau pakaiannya. Jadi mayit yang meninggal dalam keadaan peperangan itu dikafani menggunakan kain yang menempel di tubuhnya. Fa'in lam yakfihi, mongkolan ora nyukupi apa siyabihi atau napa kain atau pakaian apapun yang menutupi tubuhnya niku, zida alaiha, mongko den tambahi apa napa klambine niku. Jadi proses mengkafani mayit yang meninggal dalam keadaan medan laga atau medan peperangan itu adalah dengan kain yang seminimal mungkin tetapi tetap menutupi aurat si mayit tersebut. Jadi dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya, kemudian jika tidak cukup baru kemudian ditambahi dengan kain tambahan yang lain dengan prinsip menutupi seluruh aurat si mayit tersebut. Baju loreng sakit. Jadi kain apapun yang dia kenakan dalam peperangan niku menjadi kain kafannya si mayit tersebut. Kain apapun. Tapi wanita menutupi aurat si mayit tersebut. Wadufina lan dipendam ataupun dikubur wala yusholla alaihi. Jadi lan ora disolati alaihi ing ngatasi mayit atau man niku. Jadi untuk orang yang meninggal dalam medan peperangan adalah dikafani dengan pakaian yang dia kenakan, kemudian dikubur. Jadi nggih mboten didusi, nggih mboten disolati. Jadi setelah dikafani, setelah itu langsung dikubur. Wa aqallul ghusli utawi siti ngadusi niku izalatun najasati, ngilangi najis, wa ta'mimu lan ngeratani sakabeh, lan ngeratani jami'i basyarihi sakabehane kulite mayit. Jadi niki proses memandikan si mayit. Jadi niki sekedipun atau seminimal atau sesimpel-simpelnya paling sederhana memandikan mayit adalah yang pertama adalah najis-najis yang menempel di tubuhnya dan itu
dihilangkan. Setelah semuanya hilang, entah itu dihilangkan dengan kain atau dihilangkan dengan apapun, dilapi atau apapun, kemudian setelahnya baru meratakan air di sekujur tubuhnya. Okay. Dan untuk bentuk suatu adat le ngedusi alon-alon diratani kemudian dia onten bak dicemplungke niku nggih sajane nggih sah sampun neraka kanggo banyu kabeh sawah, tetapi apakah itu beradab nggih mboten nggih. Le ngedusi nggih alon-alon diratani pelan-pelan. Nek umpamane ajeng derek sunah-sunah yang lain nggih diawali dengan bagian kanan, kemudian menggunakan sabun dan sebagainya. Jadi ada sunan-sunan lain yang berlaku juga dalam memandikan mayat. Tetapi yang paling minimal sak boten-botene ngadusi nggih niku wau. Dibersihkan dulu najisnya, setelah itu baru diratakan airnya. Menawi kula piyambak sakjane nggih dari nate ngadusi mayat, mungkin nggih saged praktek nggih nate praktek tapi ngagem boneka ngeten kalau dalam teng pondok niku ngagem boneka niku. Dan walaupun ngeten niku antara latihan kalih real time atau praktek sebenarnya kan nggih tidak bisa disamakan nggih. Jadi mungkin nggih ngertos walaupun ini masih teori, tapi mungkin dalam prakteknya sakit melampaui sesuai dengan syariat yang sampun dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meratakan jami'i basyarihi sekabehane kulit mayit wa sya'rihi lan rambuté mayit wa in kasufa lan senajan ketel atau tebal nopo rambutnya niku wau. Jadi walaupun rambutnya tebal nggih niku tetap harus diratakan dengan air. Marwatan kelawan sak ambalan atau satu kali bil ma'i kelawan banyu al mutahhiri kang nyuciake. Jadi niki dengan air yang suci dan mensucikan. Seperti air yang kita gunakan dalam praktek bersuci dalam wudu. Air yang seperti itulah yang juga digunakan untuk memandikan mayit. Bukan hanya yang sekedar suci, tetapi bukan mensucikan. Kalau toyo yang mensucikan, sampun nonton pembagiannya dalam bab toharoh gitu. Tetapi wonten kitab niki wonten mboten nggih. Menawi Bapak Ibu tasih tentang pembagian air yang suci dan mensucikan. Mboten nggih. Kaya banyu sumur, banyu hujan, banyu es nika katsik jareng wonten nggih kula iki. Mangke mungkin kula pados ki penjelasanipun mungkin saged kula wasaken wonten pertemuan selanjutnya, dan ini dilanjutkan kemudian waqtul kafni utawi sithik-sithike ngulesi utawa mengkafani niku satiru jami'il badani. Menutupi sekabehane awak. Dan niku mboten kudu telung lapis. Jadi satu lapis, dan jika satu lapis itu sudah menutupi seluruh badan si mayit niku nggih sampun sah. Sunnahnya untuk laki-laki nggih 3 lapis, kemudian untuk perempuan gangsal. Gitu. Untuk mengenai karena menutupi bagian atas dan juga untuk menutupi bagian bawah. Niku untuk praktek dalam mengkafani. Liman tarokat zakat iku liman tarokat zakatan kedua wong kang ninggal teman ninggalan arto zaidatan kang luwih ala dainihi ing atase utange wong. Nah niki ingkang kula aturaken, jadi utangnya harus lunas dulu
Dan jika ada lebih dari hartanya, baru kemudian saged melampaui sunah-sunah kados kafan 3 lapis atau untuk perempuan 5 lapis. Jadi yang wajib adalah 1 lapis untuk menutupi aurat si mayit, dan jika ada kelebihan uang yang mana utangnya itu sampun terlunasi, setelahnya baru bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan yang ada. Nah, niku mungkin untuk pertemuan hari ini dumugi niku rumiyin niku zahidatan ala dainihi nggih. Mugi-mugi mangke saged kula kalih panjenengan lanjutaken wonten pertemuan selanjutnya. Niki kula cakapaken sakmenika mugi-mugi napa ingkang kula waos bapak ibu waos wonten dalem punika dadi ilmu ingkang manfaat barokah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Matur nuwun, terima kasih atas kerawuhan dan kesungguhannya ingkang wonten maos kitab punika. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.